Anda menyaksikan Top News, informasi terpopuler dari cnbcindonesia.com. Pemirsa, pemerintah terus berupaya menggenjot program hilirisasi mineral mentah di dalam negeri. Salah satunya seperti nikel, sekalipun kebijakan ini mendapat pertentangan yang cukup keras dari Uni Eropa. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa RI tak gentar melawan Uni Eropa terkait kebijakan larangan ekspor biji nikel yang digugat oleh WTO. Terbukti ketika kalah dalam gugatan ini, pemerintah Indonesia langsung naik banding. Bahlil mengatakan bahwa pemerintah membangun negara ini tidak hanya sekedar mencari uang dan sekedar mencari lapangan pekerjaan. Namun yang tak kalah penting adalah wibawa negara juga harus dipertahankan. Sebelumnya pemirsa, ketika Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa di WTO, perihal larangan ekspor biji nikel yang dikeluarkan tahun 2019, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia buka-bukaan terkait bagaimana reaksi Presiden RI Joko Widodo akan hal ini. Menteri Bahlil menyatakan pasca Indonesia kalah gugatan di WTO, ia lantas mengadu langsung kepada Presiden Jokowi. Menurut Bahlil, kalau orang kampung jadi presiden, leadership-nya akan kuat. Jokowi juga menekankan, negara ini sudah merdeka. Negara ini ada pemerintahannya, ada rakyatnya, dilindungi oleh undang-undang. Bahlil juga berujar bahwa negara ini tidak boleh menyerah kepada negara manapun yang mau menekan, bahkan Uni Eropa sekalipun. Alasan Uni Eropa menggugat Indonesia di WTO karena saat ini dunia bergerak menuju energi hijau dan industri ramah lingkungan, di mana bahan-bahan untuk mendukung hal tersebut membutuhkan nikel yang dimiliki oleh Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya. Kesepakatan untuk menambah anggota blok ekonomi BRICS yakni Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan tampaknya terhenti pada pertemuan puncak para pemimpin yang berlangsung di Johannesburg. Meskipun seluruh anggota BRICS secara terbuka menyatakan dukungannya untuk mengembangkan blok tersebut, namun terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara para pemimpin mengenai seberapa besar dan seberapa cepat dukungan tersebut akan diberikan. Tuan rumah KTT, Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Naledi Pandor mengatakan para pemimpin BRICS telah menyetujui mekanisme untuk mempertimbangkan anggota baru. Namun seorang pejabat negara anggota BRICS yang mengetahui langsung diskusi tersebut mengatakan para pemimpin tersebut belum menandatangani kerangka kerja penerimaan final. Sebuah perjanjian seharusnya disetujui setelah sidang pleno pada Rabu pagi. Namun sumber tersebut mengatakan perjanjian itu ditunda setelah Perdana Menteri India Narendra Modi memperkenalkan kriteria penerimaan baru. Negara-negara BRICS memiliki skala ekonomi yang sangat berbeda dan pemerintahannya pun mempunyai tujuan kebijakan luar negeri yang seringkali berbeda juga. Nah, ini yang menjadi sebuah faktor yang menyulitkan bagi blok tersebut. Yang model pengambilan keputusannya secara konsensus memberikan hak veto secara de facto kepada setiap anggotanya. Informasi terakhir dari cnbcindonesia.com adalah Bank Indonesia yang kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7 Days Reverse Repo Rate pada level 5,75. Hal ini disampaikan Gubernur BI Peri Warjio usai rapat Dewan Gubernur. Peri menegaskan fokus kebijakan moneter BI akan diarahkan pada penguatan stabilitas nilai tukar rupiah dan juga untuk memitigasi dampak kerambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Sementara itu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik, Peri juga mengatakan kebijakan makro prudensial longgar terus diarahkan untuk memperkuat efektivitas pemberian insentif likuiditas kepada perbankan guna mendorong kredit, pembiayaan dengan fokus hilirisasi, perumahan, pariwisata, dan pembiayaan inklusif serta hijau. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terus didorong untuk perluasan inklusi ekonomi.